Di balik gemerlap lampu kota dan perangkat elektronik yang kita gunakan setiap hari, tersembunyi nama seorang visioner yang kontribusinya seringkali diremehkan atau bahkan disalahpahami, Nikola Tesla. Lebih dari sekadar penemu, ia adalah seorang nabi teknologi, pria yang melihat masa depan listrik dan energi jauh melampaui rekan-rekannya. Kita mengenalinya sebagai tokoh yang misterius, dikelilingi oleh di balik gemerlap lampu kota dan perangkat elektronik yang kita gunakan setiap hari, tersembunyi nama seorang visioner yang kontribusinya seringkali diremehkan atau bahkan disalahpahami, Nikola Tesla. Lebih dari sekadar penemu, ia adalah seorang ahli teknologi, pria yang melihat masa depan listrik dan energi jauh melampaui rekan-rekannya. Kita mengenalinya sebagai tokoh yang misterius, dikelilingi oleh cerita-cerita aneh dan teori konspirasi tentang energi bebas dan sinar kematian. Namun, siapakah Tesla sebenarnya? Apakah ia pahlawan yang disabotase? Ataukah seorang jenius yang terlalu dini untuk zamannya? Hari ini, kita akan mengikuti jejak pahlawan perjalanan sang maestro arus bolak-balik. Dari desa kecil di Kroasia, hingga puncak ambisi raksasa Menara Wardenclyffe. Sebuah perjalanan yang syarat inovasi, intrik, dan kesepian yang mendalam. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap misteri di balik inovasi Nikola Tesla. Kisah Tesla dimulai pada tahun 1856 di Smiljan, Kekaisaran Austria, kini Kroasia. Sejak kecil, ia menunjukkan gejala jenius yang unik, seringkali mengalami kilatan visual atau visi yang sangat rinci, yang ia gunakan untuk memvisualisasikan seluruh mesin sebelum dibuat. Ini adalah panggilan pertamanya, dorongan batin yang tak tertantahkan menuju penemuan. Setelah lulus kuliah, ia bertekad membawa visi terbesarnya ke dunia nyata, konsep arus bolak-balik atau AC. Konsep ini pada dasarnya lebih efisien dan dapat mentransmisikan daya jarak jauh, suatu hal yang dianggap mustahil oleh kebanyakan insinyur saat itu. Ia bermimpi menaklukkan kegelapan dunia, namun tantangan pertamanya adalah lingkungan akademis yang kaku dan minimnya sumber daya di Eropa. Ia harus berjuang meyakinkan para investor bahwa AC bukanlah sihir, melainkan masa depan. Tantangan ini akhirnya mendorongnya melintasi samudera, menuju jantung inovasi, Amerika Serikat, tempat ia berharap Thomas Edison dapat menjadi mentornya. Setibanya di Amerika, Tesla langsung menuju ke Thomas Edison, Wizard of Menlo Park, yang saat itu mendominasi pasar dengan sistem arus searah, DC. Ini adalah pertemuan antara dua ideologi yang bertentangan. Edison, seorang pragmatis kapitalis, berfokus pada sistem DC jarak pendek dan menghasilkan uang cepat. Sementara Tesla, seorang idealis, menawarkan perbaikan radikal melalui AC, yang dianggap Edison sebagai ancaman langsung terhadap kerajaannya. Awalnya, Edison mempekerjakan Tesla, bahkan menjanjikan bonus besar untuk meningkatkan efisiensi sistem DC. Namun, ketika Tesla berhasil dan menagih janji tersebut, Edison menolaknya, mengatakan, "Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika." Penolakan dan pengkhianatan ini menjadi momen kritis, titik di mana Tesla menolak bekerja di bawah bayang-bayang orang lain. Ia menyadari bahwa untuk membawa visinya ke dunia, ia harus berjuang sendirian menghadapi industri raksasa yang tidak siap menerima revolusi sejati. Ia keluar, memilih jalur yang lebih sulit, membiayai dan membangun sistemnya dari nol. Setelah meninggalkan Edison, Tesla menghadapi periode yang gelap. Periode di mana ia bahkan harus bekerja sebagai penggali parit untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Namun, api jeniusnya tidak padam. Titik balik dramatis datang ketika ia bertemu George Westinghouse, seorang industrialis yang cerdas dan berani mengambil resiko. Westinghouse, yang melihat potensi tak terbatas pada sistem AC Polyphase ciptaan Tesla, bersedia mendanai patennya secara besar-besaran, membayar royalti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah saat Tesla secara resmi melintasi ambang batas petualangannya. Perang arus, War of Currents, dimulai. Edison, yang merasa terancam, melancarkan kampanye hitam yang brutal, berusaha meyakinkan publik bahwa AC berbahaya dengan melakukan demonstrasi mengerikan menggunakan hewan. Namun, Westinghouse dan Tesla memiliki bukti yang tak terbantahkan. AC jauh lebih unggul dalam efisiensi dan jangkauan. Pertempuran teknologi dan PR ini akan menentukan bagaimana dunia akan ditenagai selamanya. Panggung utama untuk membuktikan keunggulan AC tiba di Pameran Dunia Chicago, World's Columbian Exposition, tahun 1893.
Edison menawar mahal menggunakan sistem DC-nya, tetapi Westinghouse dan Tesla memenangkan kontrak tersebut dengan biaya jauh lebih rendah menggunakan AC. Pameran ini menjadi pertunjukan yang menakjubkan. Untuk pertama kalinya, sebuah kota buatan diterangi sepenuhnya oleh jutaan lampu pijar yang dialiri AC. Cahaya yang memancar dari pameran tersebut bukan hanya penerangan fisik, tetapi juga penerangan ide. Sistem AC Tesla adalah pemenang yang jelas. Kemenangan ini diikuti dengan proyek kolosal berikutnya, pemanfaatan air terjun Niagara untuk menghasilkan listrik. Tesla merancang pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia yang menggunakan turbin AC. Kekuatan Niagara kini dapat ditransmisikan jauh hingga ke Buffalo, membuktikan kapasitas AC untuk mengubah industri secara global. Ini adalah bukti nyata bahwa arus searah milik Edison telah usang, dan era listrik modern telah lahir di bawah bendera Tesla. Setelah memenangkan perang arus, Tesla beralih ke ranah yang lebih mistis dan futuristik, resonansi dan transmisi daya nirkabel. Ia tidak puas hanya dengan mengalirkan listrik melalui kabel. Ia bermimpi mengirimkannya melalui udara itu sendiri, kemanapun di dunia. Inilah awal dari eksperimennya yang paling ikonik, yang melibatkan penemuan yang ia kenal sebagai kumparan Tesla, Tesla Coil. Kumparan ini mampu menghasilkan tegangan sangat tinggi, menciptakan kilatan listrik buatan yang dramatis. Dalam laboratoriumnya di New York, Tesla melakukan demonstrasi yang menakjubkan, menyalakan bola lampu tanpa kabel hanya melalui medan elektromagnetik di ruangan. Ia meyakini bahwa planet bumi sendiri adalah konduktor raksasa, dan jika frekuensi yang tepat dapat dicapai, energi dapat disalurkan secara gratis dan universal. Meskipun ia dipuji sebagai penyihir listrik, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ia terlalu jauh melangkah? Transisi dari insinyur listrik praktis menjadi filsuf energi global mulai menjauhkan Tesla dari para kapitalis pragmatis. Untuk menguji batas maksimum ide transmisi nirkabel, Tesla pindah ke Colorado Springs pada tahun 1899. Lokasi yang terisolasi ini adalah gua terdalam Inmost Cave dalam perjalanan pahlawannya, tempat ia menghadapi tantangan fisika yang paling ekstrim. Di sana, ia membangun laboratorium raksasa dengan kumparan yang lebih besar, memproduksi tegangan jutaan volt yang menciptakan petir buatan terbesar yang pernah dilihat manusia. Ia mencatat fenomena listrik atmosfer yang aneh, termasuk apa yang ia yakini sebagai sinyal dari Mars atau planet lain, yang mungkin hanyalah gangguan alami, namun memperkuat reputasinya sebagai seorang ilmuwan eksentrik. Selama di Colorado, ia berhasil menunjukkan bahwa daya yang cukup besar dapat disalurkan secara nirkabel untuk menyalakan ratusan lampu dari jarak bermil-mil. Namun eksperimen ini sangat mahal, dan sumber daya mulai menipis. Ini adalah ordel sejati. Ia memiliki visinya, ia memiliki buktinya, tetapi ia mulai kehilangan dukungan finansial, terutama dari mereka yang takut pada konsep energi tanpa meteran. Kembali ke New York, didorong oleh kesuksesan di Colorado, Tesla mendapatkan dukungan finansial dari JP Morgan, seorang titan perbankan. Imbalannya adalah kesempatan untuk membangun Wardenclyffe Tower di Long Island, New York. Ini adalah puncaknya, manifestasi fisik dari mimpi terbesar Tesla, sistem telekomunikasi dan transmisi daya nirkabel global. Menara tersebut dirancang untuk menghubungkan dunia, mentransmisikan pesan dan daya melalui udara, memberikan energi gratis kepada setiap orang di bumi. Tesla melihat ini sebagai hadiah terbesarnya kepada kemanusiaan. Namun ketika Morgan menyadari bahwa teknologi ini berpotensi memberikan listrik secara gratis, ia mengajukan pertanyaan yang menentukan, di mana kita memasang meteran? Jawaban Tesla yang idealis bahwa ini adalah untuk kemanusiaan langsung berbenturan dengan logika kapitalis Morgan. Modal adalah oksigen bagi proyek ini, dan saat Morgan menarik diri, proyek Wardenclyffe mulai runtuh. Penemuan terbesar Tesla, transmisi global, menjadi kegagalan finansial terbesar dalam hidupnya. Kegagalan Wardenclyffe menghancurkan Tesla secara finansial dan spiritual. Ia menghadapi kemunduran total, jalan kembali yang dipenuhi skeptisisme dan pengasingan. Dunia telah memilih kabel dan meteran listrik, sementara visi globalnya diyakini sebagai fantasi. Pada tahun-tahun berikutnya, Tesla menjadi semakin eksentrik, tinggal di berbagai hotel, dan terus mengembangkan ide-ide yang dianggap mustahil, seperti turbin tanpa bilah dan konsep yang dikenal sebagai teleforce atau sinar kematian, yang ia klaim dapat mengakhiri semua perang. Meskipun ia menghasilkan paten penting lainnya, perhatian publik beralih darinya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan merawat merpati,
terutama satu merpati putih yang ia yakini sebagai manifestasi spiritual. Eksentrisitasnya semakin menutupi kontribusi ilmiahnya. Dunia lupa bahwa tanpa Tesla, tidak akan ada radio, meskipun Marconi yang mendapatkan pujian awal. Tidak ada remote control, dan tidak ada sistem AC yang menyuplai daya ke rumah kita. Pada tanggal 7 Januari 1943, Nikola Tesla meninggal sendirian di kamar hotelnya di New York. Ini adalah kebangkitan terakhir sang pahlawan, bukan dalam kejayaan, melainkan dalam kerahasiaan. Setelah kematiannya, FBI dan Alien Property Custodian segera menyita semua catatan, jurnal, dan properti ilmiahnya. Tindakan ini memicu spekulasi yang tak ada habisnya. Apakah ada penemuan revolusioner yang disembunyikan? Apakah konsep energi bebasnya benar-benar berfungsi dan terlalu berbahaya bagi kepentingan industri minyak dan listrik? Meskipun pemerintah akhirnya melepaskan banyak dokumen, misteri tentang apa yang sebenarnya disita pada hari-hari pasca kematiannya tetap menjadi sumber teori konspirasi paling populer di dunia sains. Ironisnya, manusia yang memberikan kita sistem tenaga modern meninggal tanpa daya dan tanpa uang, meninggalkan warisan yang sebagian besar terkunci dalam arsip rahasia. Setelah beberapa dekade terlupakan, Tesla akhirnya kembali dengan eliksir. Warisannya mulai diakui kembali secara besar-besaran di abad ke-21. Bukan hanya sistem AC yang kini mendominasi seluruh dunia, tetapi nama Tesla sendiri kini menjadi sinonim dengan inovasi futuristik. Perusahaan mobil listrik terkemuka, misalnya, menggunakan namanya, merangkul semangat revolusionernya dalam menantang status quo energi. Penemuannya seperti fondasi teknologi radio dan penggunaan motor induksi adalah tulang punggung teknologi modern. Bahkan ide-ide terliarnya, seperti transmisi daya nirkabel, kini sedang diselidiki serius oleh insinyur modern. Tesla membuktikan bahwa ia tidak hanya memimpikan masa depan, ia benar-benar membangun fondasinya. Kontribusi yang paling penting adalah filosofi bahwa teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan hanya mengejar keuntungan. Inilah hadiah sejati yang ia tinggalkan untuk kita, meskipun tidak disajikan dalam bungkus daya nirkabel gratis yang ia harapkan. Nikola Tesla adalah paradoks. Ia adalah seorang jenius yang membuat dunia bersinar, namun ia sendiri meninggal dalam kegelapan. Ia adalah seorang miliarder ide, namun ia berjuang melawan kemiskinan. Perjalanan pahlawannya mengajarkan kita bahwa inovasi seringkali harus melawan kekuatan kemapanan dan ideologi yang sudah mapan. Kisahnya adalah pengingat bahwa visioner sejati harus berjuang tidak hanya melawan keterbatasan ilmiah, tetapi juga melawan sifat dasar manusia, ketakutan akan perubahan, dan obsesi terhadap keuntungan. Meskipun menara Wardenclyffe hancur, warisan arusnya tetap mengalir, memicu dunia kita. Apakah kita akan pernah melihat realisasi penuh dari mimpi energi nirkabel globalnya? Waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, misteri dan inovasi Nikola Tesla akan terus menginspirasi generasi baru para penemu untuk berani melampaui batas yang ada. Pikirkan itu saat Anda menyalakan lampu Anda hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Terima kasih sudah menonton.